Selamat pagi semua anak didik kami kelas 12 MIA. Salam sehat dan salam semangat buat kalian semua. Materi pembelajaran kita dari dualisme gelombang partikel adalah dalam bentuk problem set bagian yang kedua. Dan ini merupakan materi pembelajaran kita untuk persiapan kalian menghadapi ujian semester. Problem set bagian yang kedua ini yang berisi soal-soal dan pembahasan diambil dari topik pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu dari topik pembelajaran efek Compton dan panjang gelombang de Broglie. Baiklah, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita perhatikan soal yang nomor 1. Foton dengan panjang gelombang 0,03 nanometer mengalami hamburan pada sudut θ. Diketahui tangen θ sama dengan 3/4. Tentukanlah bagian A, panjang gelombang foton terhambur. Bagian B, energi foton terhambur. Bagian C, energi kinetik elektron terpental. Diketahui di sini tetapan Planck H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Cepat rambat cahaya C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan massa diam elektron 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Kita buat penyelesaiannya. Untuk pertanyaan bagian A, yaitu panjang gelombang foton terhambur. Untuk menentukan panjang gelombang foton atau cahaya yang terhambur, persamaannya adalah lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per M0 dikali C dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus θ. Kemudian panjang gelombang awal, panjang gelombang mula-mula atau sebelum terhambur, di soalnya tertulis 0,03 dalam satuan nanometer. Kita ubah ke dalam satuan meter, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 11 meter. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan persamaan ini, kita membutuhkan yang namanya kosinus θ. Kemudian pada soalnya yang diberitahukan adalah nilai daripada tangen θ. Maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan berapa nilai dari kosinus θ. Baik, kita akan pergunakan sebuah segitiga siku-siku ya. Kita misalkan sudut di sini sama dengan θ. Kemudian disebutkan tangen θ itu sama dengan 3/4 ya. Tangen θ itu adalah perbandingan sisi di depan sudut terhadap sisi di samping sudut. Berarti sama dengan 3/4. Kemudian sisi miring ini akan sama dengan 5, sehingga kosinus θ bisa kita peroleh sama dengan perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi miring. Berarti kosinus θ sama dengan 4/5. Baik, kita lanjutkan. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Maka lambda aksen akan sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 11 ditambah 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat negatif 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali dalam kurung 1 dikurang 4/5. Lambda aksen sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 11. Kemudian hasil perhitungan dari ini sama dengan 0,49 kali 10 pangkat negatif 11. Kita perhatikan di sini pangkatnya sudah sama, maka kita jumlahkan saja sehingga lambda aksen atau panjang gelombang foton yang terhambur itu sama dengan 3,49 kali 10 pangkat negatif 11 meter. Kemudian untuk bagian B, menentukan energi foton terhambur. Ketika foton terhambur, berarti foton itu memiliki kecepatan dan memiliki energi kinetik. Persamaan energi kinetik untuk foton terhambur kita buat sama dengan E aksen ya, sama dengan HC dibagi dengan panjang gelombang foton terhambur. Dalam hal ini adalah lambda aksen. Sehingga E aksen sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 3,49 dikali 10 pangkat negatif 11. Sehingga E aksen kita peroleh 5,67
kali 10 pangkat negatif 15 Joule. Kemudian untuk bagian C, menentukan energi kinetik elektron. Energi kinetik elektron yang terpental EK sama dengan energi foton mula-mula dikurang dengan energi foton setelah terhambur. Kita tentukan terlebih dahulu energi foton mula-mula. Energi foton mula-mula E sama dengan Hc per lambda mula-mula. Maka E sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat negatif 11. Energi foton mula-mula sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 15 Joule. Sehingga energi kinetik daripada elektron yang terpental EK-nya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 15 dikurang 5,67 kali 10 pangkat negatif 15. Kita perhatikan pangkatnya sudah sama, maka bisa kita kurangkan. Maka EK sama dengan 0,93 kali 10 pangkat negatif 15 Joule atau sama dengan 93 kali 10 pangkat negatif 17 Joule. Selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 2. Panjang gelombang sinar yang digunakan pada percobaan efek Compton adalah 0,242 Armstrong. Jika panjang gelombang sinar terhambur 0,252 Armstrong, tentukanlah bagian A, panjang gelombang Compton dalam satuan Armstrong, kemudian bagian B, sudut hamburan sinar. Di sini diketahui tetapan H 6,63 kali 10 pangkat negatif 34, tetapan C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan massa diam elektron 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Kita buat penyelesaiannya. Untuk bagian A, menentukan panjang gelombang Compton adalah H dibagi M0 dikali dengan C. Kita masukkan nilai H, M0 dan C-nya. Sehingga panjang gelombang Compton sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Maka panjang gelombang Compton kita peroleh sama dengan 2,43 kali 10 pangkat negatif 12 meter. Kemudian kita harus ubah ke dalam satuan Armstrong ya, karena di sini ditanya dalam satuan Armstrong. Maka panjang gelombang Compton dalam satuan Armstrong sama dengan 0,0243 Armstrong. Kemudian menentukan sudut hamburan sinar. Kita pergunakan persamaan dari panjang gelombang yang terhambur ya. Lambda aksen sama dengan lambda ditambah H dibagi M0C dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus theta. Persamaan ini bisa kita ubah dengan membuat lambda ini kita pindah ruasnya menjadi ke ruas kiri ya, sehingga lambda aksen dikurang lambda sama dengan H dibagi M0C dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus theta. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ya. Lambda aksen ini setelah terhambur yang ini ya 0,252 ya dikurang panjang gelombang mula-mula itu sama dengan 0,242. Sama dengan ini panjang gelombang Compton sudah kita peroleh ya dalam satuan Armstrong 0,0243 ya dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus theta. Pengurangan dari sini sama dengan 0,01 ya, sama dengan 0,0243 dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus theta. Maka 1 dikurang kosinus theta itu akan sama dengan 0,01 dibagi dengan 0,0243. Hasilnya 0,41. Sehingga kosinus theta akan sama dengan 1 dikurang 0,41 sama dengan 0,59. Maka nilai daripada theta akan sama dengan arcus kosinus dari 0,59. Dengan menggunakan kalkulator kita akan memperoleh nilai sudut theta atau sudut hambur daripada sinar
itu besarnya 54 derajat. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Sebuah partikel elektron, di sini diketahui muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Dipercepat dengan beda potensial 100 volt. Jika massa elektron 9 kali 10 pangkat negatif 31 dan tetapan Planck H 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 joule sekon, tentukanlah kecepatan dan panjang gelombang elektron dalam satuan Armstrong. Kita buat penyelesaiannya. Nah, dalam hal ini ketika elektron diberi beda potensial, maka elektron itu memiliki yang namanya energi potensial ya. Maka energi potensial elektron itu sama dengan muatan elektron dikali dengan beda potensialnya. Nah, selanjutnya energi potensial ini nanti akan diubah menjadi energi kinetik ya. Maka kita tuliskan dulu persamaan energi kinetik. Ini sudah sangat umum ya. Sama dengan setengah mv kuadrat. Maka energi potensial itu akan dikonversi atau diubah menjadi energi kinetik. Sehingga energi kinetik itu akan kita samakan dengan energi potensial. Maka EV akan sama dengan setengah mv kuadrat. Perhatikan di sini ada dua simbol yang sama ya. Ini juga V, ini V. Maka untuk membedakan yang mana potensial, maka penulisannya harus lebih besar dibandingkan dengan penulisan daripada kecepatan V. Dari persamaan ini, kecepatan kuadrat atau V kuadrat itu akan sama dengan 2 dikali E dikali V dibagi dengan M. Maka persamaan kecepatan akan sama dengan akar dari 2 dikali E dikali V dibagi dengan M. Kita masukkan muatan elektron, beda potensial V, dan massa elektronnya. Maka V akan sama dengan akar dari 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikali 100 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat negatif 31. Maka kecepatan daripada elektron ketika diberi beda potensial sama dengan 100 volt itu besarnya 5,96 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, selanjutnya adalah menentukan panjang gelombang de Broglie ya. Nanti kita buat dalam satuan Armstrong. Persamaan panjang gelombang de Broglie lambda sama dengan H dibagi M dikali dengan V. Maka lambda akan sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi 9 kali 10 pangkat negatif 31 dikali kecepatan ya 5,96 kali 10 pangkat 6. Maka lambda akan sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34. Kemudian di bawah ini ada 10 pangkat negatif 31 ya dikali dengan 10 pangkat positif 6, maka hasilnya sama dengan 10 pangkat negatif 25. Kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat positif 25 ya. 9 dikali 5,96 sama dengan 53,64. Maka lambda sama dengan 1,23 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Dalam satuan Armstrong besarnya sama dengan 1,23 Armstrong. Kalian ingat ya, mengubah satuan meter ke dalam Armstrong itu dikali 10 pangkat positif 10. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 4. Dua partikel X dan Y dengan massa X sama dengan 144 massa Y. Jika panjang gelombang partikel X sama dengan 0,48 nanometer, dan energi kinetik kedua partikel sama besar, tentukanlah panjang gelombang partikel Y. Kita buat penyelesaiannya. Di sini energi kinetik katanya sama besar, maka energi kinetik X kita buat sama dengan energi kinetik Y. Energi kinetik itu persamaannya adalah setengah mv kuadrat. Maka energi kinetik X sama dengan setengah mx dikali vx kuadrat sama dengan setengah my dikali vy kuadrat. Setengah di kiri dengan setengah di kanan itu kita habiskan.
Sehingga mx dikali vx kuadrat sama dengan my dikali vy kuadrat. Vy dibagi vx akan sama dengan akar dari perbandingan mx dengan my. Vy per vx sama dengan, kita masukkan massa x itu sama dengan 144 massa y. Ya, maka mx-nya kita ganti 144 my dibagi dengan my, maka my-nya habis. Selanjutnya akar dari 144 itu sama dengan 12 ya. Maka perbandingan kecepatan partikel y terhadap partikel x itu sama dengan 12 berbanding 1. Kemudian perbandingan panjang gelombang antara partikel x dan partikel y. Maka lambda x per lambda y akan sama dengan, ini persamaan panjang gelombang de Broglie ya, h dibagi mx dikali vx dibagi dengan h dibagi my dikali dengan vy. Ini hanya bisa habis, sehingga lambda x dibagi lambda y akan sama dengan my per mx dikali vy dibagi dengan vx. Maka lambda x per lambda y akan sama dengan my dibagi dengan mx, kita ganti 144 my. Kemudian perbandingan kecepatan vy dengan vx sudah kita peroleh sama dengan 12 berbanding 1. Nah, selanjutnya di sini my-nya bisa habis ya, maka 0,48 ya, kita masukkan lambda x-nya 0,48 nanometer dibagi dengan lambda y akan sama dengan ya 12 per 144 ya, akan sama dengan 1 per 12. Maka lambda y akan sama dengan 12 dikali 0,48 akan sama dengan 5,76 nanometer. Kita perhatikan soal yang nomor 5. Ini soal yang terakhir. Pada eksperimen de Broglie diperoleh kesimpulan untuk dua berkas partikel A dan B yang bermassa sama. Panjang gelombang partikel A 2 kali panjang gelombang partikel B. Jika beda potensial untuk partikel A 200 volt, tentukanlah beda potensial untuk partikel B. Diketahui di sini muatan daripada partikel A sama dengan 5 kali muatan partikel B. Kita buat penyelesaiannya. Menentukan hubungan panjang gelombang de Broglie dengan beda potensial. Kita buat persamaan energi potensial itu akan kita buat sama dengan energi kinetik, karena beda potensial yang diberikan kepada partikel itu akan diubah menjadi energi kinetik. Nah, dalam hal ini karena partikelnya bukanlah elektron, maka kita buat simbol muatan yang umum ya, yaitu Q. Kalau dia partikelnya elektron, maka Q ini kita gantikan dengan simbol muatan elektron, yaitu huruf E kecil. Maka QV sama dengan setengah MV kuadrat. QV akan sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, sekarang ini kita ubah sedikit, kita kali dengan M per M. Maka QV akan sama dengan 1 per 2M dikali M kuadrat dikali dengan V kuadrat. Maka M kuadrat V kuadrat sama dengan 2 dikali Q dikali V dikali dengan M. Maka MV sama dengan akar dari 2Q dikali V dikali dengan M. Kemudian dari persamaan panjang gelombang de Broglie ya, lambda sama dengan H dibagi dengan MV. Ini persamaan MV-nya sudah kita peroleh. Maka lambda sama dengan H dibagi dengan MV-nya sama dengan akar dari 2 dikali Q dikali V dikali dengan M. Atau lambda kuadrat sama dengan H kuadrat dibagi dengan 2 dikali Q dikali V dikali dengan M. Kenapa ini harus kita pangkat 2? Untuk mendapatkan persamaan dari beda potensial V. Maka V sama dengan H kuadrat dibagi dengan 2 dikali lambda kuadrat dikali Q dikali dengan M. Nah, sehingga kita sudah bisa membuat persamaan beda potensial untuk masing-masing partikel ya. Untuk partikel A ya,
Persamaannya berarti H kuadrat dibagi dengan 2 lambda A kuadrat dikali QA dikali MA. Kemudian beda potensial untuk partikel B akan sama dengan H kuadrat dibagi dengan 2 dikali lambda B kuadrat dikali QB dikali dengan MB. Kita perhatikan bagian atas dengan bagian bawah ini ada yang bisa saling menghabiskan ya, yaitu angka 2-nya habis, kemudian H kuadratnya habis. Nah, selanjutnya masanya sama ya, masanya sama, maka MA bisa habis dengan MB. Sehingga persamaan perbandingan beda potensial antara partikel A dengan partikel B bisa kita tuliskan menjadi ya, kita masukkan VA-nya 200 dibagi dengan beda potensial untuk partikel B akan sama dengan lambda B dibagi dengan lambda A dipangkat dengan 2 dikali dengan QB dibagi dengan QA. Akan sama dengan lambda B dibagi dengan lambda A-nya kita ganti ya. Di sini 2 kali panjang gelombang lambda B. Berarti 2 dikali lambda B dipangkat dengan 2. Dikalikan dengan QB, kemudian QA-nya di sini diberitahukan 5 kali QB. Berarti 5 QB. Habis lambda B-nya, kemudian QB-nya habis. Sehingga 200 dibagi dengan VB sama dengan ini setengah ya dipangkat 2. Berarti menjadi 1/4 ya dikali 1/5. Sehingga beda potensial untuk partikel B itu sama dengan 20 dikali dengan 200 sama dengan 4000 volt. Atau bisa juga kita buat dalam istilah kilo ya, berarti 4 kilo volt. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai soal-soal dan pembahasan yang kita rangkum dalam problem set bagian yang kedua. Semoga apa yang bisa kita lakukan hari ini dapat bermanfaat buat kalian, terutama untuk menghadapi ujian semester. Selamat belajar buat kalian semua, tetap semangat dan semoga berhasil.